Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pada pertemuan ketiga bagian kedua. Kita akan lebih perdalam lagi mengenai model satu kompartemen terbuka intravena bolus. Pada pertemuan ketiga bagian pertama kita sudah bahas mengenai konsep kompartemen, apa itu kompartemen. Kemudian kita sudah bahas mengenai perbedaan konsep kompartemen terbuka dengan kompartemen tertutup. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai perbedaan model satu kompartemen dengan multi kompartemen. Nah, sekarang kita akan lebih membahas mengenai model satu kompartemen terbuka yang melalui proses intravena bolus. Ini adalah gambar modelnya. Karena satu kompartemen, maka digambarkan kompartemennya satu, di mana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di bagian pertama bahwa model satu kompartemen itu ketika konstanta distribusi dari pusat ke jaringan itu sama besar dengan konstanta distribusi dari jaringan ke pusat. Sehingga tidak ada lagi kompartemen pusat dan tidak ada lagi kompartemen jaringan. Yang ada satu kompartemen. Kemudian di sini digambarkan untuk masuk ke kompartemen melalui proses intravena. Dan karena di sini kompartemen terbuka, maka digambarkan ada proses eliminasi. Proses eliminasi terdiri dari dua proses, yaitu metabolisme dan ekskresi. Km di sini adalah konstanta kecepatan metabolisme, sedangkan Ki itu adalah konstanta kecepatan ekskresi. Db di sini adalah jumlah obat dalam tubuh dan Vd itu adalah volume distribusi semu. Ini adalah penurunan rumus untuk model satu kompartemen terbuka intravena bolus. Ini adalah bahasa matematika untuk diferensial ya. Jadi DDB, D kecil, ya DB itu kan tadi disebut adalah jumlah obat dalam tubuh, dan DT. Ini dari time atau waktu. Jadi kalau kita bahasa matematika kita diterjemahkan, maka di sini adalah ada perubahan jumlah obat dalam tubuh setiap perubahan waktu. Bagaimana perubahannya terus menurun? Kenapa menurun? Karena ada proses eliminasi. Nah, di sini adalah konstanta kecepatan eliminasi. Kinetika eliminasi itu mengikuti orde 1. Sehingga di sini dikali dB. Sebetulnya di sini ada dB pangkat 1 karena orde 1, tapi karena pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Jadi kinetika eliminasi obat di dalam tubuh itu mengikuti orde 1. Kemudian kita pindahkan dt-nya ke kanan, sedangkan db-nya kita pindahkan ke kiri supaya sama-sama db. Kemudian diintegralkan, ya, diintegralkan. Ya, di sini ada 1/db ddb, untuk dt itu integral dt. Sedangkan k dikeluarkan dari integral karena ini adalah konstanta. Integral 1 db per ddb itu adalah ln db, sedangkan integral dt itu adalah t. Sehingga menjadi seperti ini. Jadi ln db dikurangi ln db0, karena batasnya dari 0, db0 sampai db ya. Kemudian t dari t ke 0. Kemudian ln db-nya dipindahkan ke kanan menjadi positif. Sehingga ln db sama dengan ln db0 min k kali t. Ln db0 sama dengan ln db sama dengan ln db0 min k kali t. Persamaan ini juga ditulis dalam persamaan epsilon, yaitu seperti ini. db sama dengan db0 kali e pangkat min k kali t. Apa itu db? db tadi adalah jumlah obat dalam tubuh pada waktu t. Di sini yang berubah-ubah adalah db. Sedangkan db0 itu tidak berubah-ubah karena di sini adalah pengertiannya jumlah obat dalam tubuh pada waktu t sama dengan 0, pada waktu awal.
Yang berubah setiap waktunya adalah dB. Perubahannya terus berkurang, terus menurun. dB atau jumlah obat dalam tubuh tidak dapat ditentukan secara praktisnya di laboratorium, itu tidak mungkin ditentukan. Yang dapat ditentukan adalah konsentrasi obat dalam plasma pada setiap waktunya. Jadi jumlah obat dalam tubuh secara praktisnya tidak mungkin atau mustahil dilakukan. Apalagi kalau ke manusia ya. Hewan pun mustahil. Karena kalau kita ingin menentukan jumlah obat dalam tubuh, maka hewannya, kalau misalnya menggunakan hewan, itu harus dibunuh dulu, baru diambil atau ditentukan jumlah obat dalam tubuh. Yang paling memungkinkan adalah menentukan konsentrasi obat dalam plasma. Nah, kalau konsentrasi obat dalam plasma itu kita tinggal mengambil sampel darah setiap waktunya untuk ditentukan kadar obatnya dalam plasma. Sehingga persamaan yang tadi, yang ini, secara praktisnya itu tidak mungkin. Ini hanya secara teoritis ya. Jadi secara praktisnya tidak mungkin. Sehingga di buku-buku itu akan dikonversi ke konsentrasi obat dalam plasma. Dan ada rumus bahwa dB sama dengan VD dikali Cp. Di jumlah obat dalam tubuh adalah volume distribusi dikali konsentrasi dalam plasma. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang tadi. Ini asalnya ln dB, ini asalnya dB0. Disubstitusi menjadi ln VD kali Cp sama dengan ln VD0 kali Cp0 min K kali T. Nilai VD dan VD0 itu akan sama, tidak akan berubah setiap waktunya. Yang akan berubah setiap waktunya adalah nilai Cp. Cp di sini tidak akan sama dengan Cp0. Sehingga VD dan VD0 ini bisa kita coret dan akan dihasilkan persamaan seperti ini. Ln Cp sama dengan ln Cp0 min K kali T. Dan persamaan ln ini bisa kita tulis juga dalam bentuk epsilon. Cp sama dengan Cp0 min kali E pangkat min K kali T. Ini adalah rumus akhir atau persamaan umum untuk model satu kompartemen terbuka intravena bolus. Jadi sekali lagi, ini adalah persamaan akhir, bisa yang ini atau yang dalam bentuk ln, untuk model satu kompartemen terbuka intravena bolus. Ini adalah contoh soal untuk memahami rumus volume distribusi. Ini bagaimana rumus volume distribusi. Misalnya ada obat sebanyak 1 gram atau 1000 mg ya, dilarutkan dalam air yang tidak diketahui volumenya. Artinya di sini kita tidak tahu volumenya. Setelah dilakukan penetapan kadar, ternyata konsentrasi obat tersebut adalah 1 mg per mili. Berapa volume larutan tersebut? Biasanya kan soalnya obat yang dilarutkan, kemudian volumenya diketahui, baru ditentukan, dihitung kadarnya. Di sini dibalik, ya, obatnya dilarutkan, kemudian belum diketahui volumenya, tapi kadarnya bisa ditentukan. Nah, bagaimana menghitung volumenya? Maka untuk menghitung volumenya adalah jumlah obat dibagi konsentrasi. Jadi 1000 mg dibagi 1 mg per mili, maka akan didapatkan 1000 ml atau 1 liter. Sehingga rumus VD atau volume distribusi itu adalah dosis ya, dalam jumlah obat dibagi Cp0, konsentrasi obat dalam plasma pada waktu T sama dengan 0. Atau dB0, jadi dosis itu adalah dB0, jadi jumlah obat dalam tubuh pada waktu T sama dengan 0 dibagi Cp0. Ini penurunan rumus untuk VD yang rumus VD yang lain. Kalau tadi adalah dosis dibagi Cp0, sedangkan di sini VD sama dengan dosis dibagi K kali AUC 0 sampai T hingga. Ini penurunan rumusnya tidak perlu saya sampaikan bagaimana cara menurunkan rumusnya. Jelas VD itu ada dua rumus ya. Tadi ada dosis dibagi Cp0 dan ada juga VD sama dengan dosis dibagi K, konsentrasi kecepatan eliminasi, dibagi area under curve atau luas area di bawah kurva 0 sampai T hingga.
Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana menghitung nilai OC. Nah, sekarang apa yang maksud dengan volume distribusi semu atau apparent volume of distribution? Kenapa disebut semu? Karena pengertiannya bukan secara fisiologis. Artinya kalau kita mendapatkan suatu obat volume distribusinya 20 liter, bukan berarti cairan tubuh kita 20 liter. Atau kalau kita mendapatkan suatu obat volume distribusinya 200 liter, bukan berarti tubuh kita cairan tubuhnya 200 liter. Jadi pengertiannya bukan, sekali lagi, bukan secara fisiologis. Tapi ini volume distribusi. Untuk menghitung volume distribusi maka dB dibagi Cp ya. Jadi Cp pindah ke kiri menjadi pembagian. Jadi ketika konsentrasi dalam plasma kecil, Cp-nya kecil di sini, maka Vd akan terhitung besar. Artinya obat banyak terdistribusi di jaringan. Kebalikannya, ketika konsentrasi dalam plasma besar, maka Vd-nya akan terhitung kecil, yang artinya obat sedikit terdistribusi di jaringan dan terkonsentrasi di plasma. Artinya di sini bahwa volume distribusi itu menunjukkan seberapa besar obat tersebut terdistribusi ke jaringan. Jadi ketika ada obat yang memiliki volume distribusinya besar, itu menunjukkan obat tersebut terdistribusi ke jaringan lebih banyak dibandingkan dengan di dalam darah. Sebaliknya, kalau ada obat yang volume distribusinya kecil, itu menunjukkan obat lebih terkonsentrasi di dalam darah, sedangkan distribusi ke jaringannya itu sedikit. Itu pengertian volume distribusi semu atau apparent volume of distribution. Kemudian ini adalah parameter eliminasi yang lain selain konstanta kecepatan eliminasi, yaitu clearance. Ini penentuan eliminasi obat dari tubuh tanpa melihat mekanisme dan proses. Ada 3 pendekatan, ada pendekatan massa, ada pendekatan volume clearance, dan ada pendekatan fraksi. Yang paling banyak digunakan itu yang pendekatan yang kedua, yang volume clearance dengan satuan volume per waktu. Bisa mili per menit, bisa liter per jam, yang jelas satuannya volume per waktu. Ini adalah rumus penurunan rumus clearance. Jadi clearance itu sama dengan K kali Vd atau konstanta kecepatan eliminasi dikali volume distribusi. Itu rumus dari clearance. Kemudian inilah persamaan model satu kompartemen memperhitungkan clearance dan Vd. Ini adalah persamaan awalnya, bahwa Cp sama dengan Cp0 kali E pangkat min K kali T, yang di slide sebelumnya yang berwarna kuning. Kemudian Cp0 itu sama dengan dosis dibagi Vd. Jadi ya, Cp0 itu dosis dibagi Vd, sedangkan clearance atau K ya, itu sama dengan clearance dibagi Vd. Jadi kalau diketahuinya itu adalah dosis dan Vd dan clearance, maka persamaannya bisa menggunakan yang ini. Ini adalah contoh soal untuk dikerjakan ya, di mana di sini ada obat antibiotik diberikan kepada wanita dewasa berbobot badan 50 kg dengan dosis 20 mg per kilogram. Kemudian sampel darah diambil secara periodik, kemudian ditentukan parent drug-nya atau obat utuhnya ya, obat utuhnya, kemudian didapatkan data seperti ini. Ya. Nah, itu kita akan lebih bahas lagi di pertemuan ketiga bagian ketiga untuk contoh soal ini. Jadi untuk pertemuan ketiga bagian kedua kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.